Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita salawat dulu ya teman-teman ya sebelum belajar sirah nabawiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah kita masuk ke materi yang kedua teman-teman ya. Materinya judulnya sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kelahiran Rasulullah ini kan panjang ya masanya ya. Dari zaman Nabi Ismail ya, coba kita scroll lagi ke bawah sampai zaman kakek Rasulullah, sampai keluarga Rasulullah, ayah Rasulullah ya. Sebentar ini agak nge-lag, not responding. Oke, ada lagi. Apa ini? Oke, kita lanjut sebentar. Maaf teman-teman ya, ada not responding di sini sedikit. Oke, alhamdulillah kembali lagi. Mana ini? Apa ini? Oke, baik. Kok susah ini di-scroll. Alhamdulillah baik. Ya baik ya, kita dari zaman Nabi Ismail sampai ke zaman bapaknya Rasulullah, ayahnya Rasulullah ya. Kita cerita-cerita nih gimana perjalanan sebelum kelahiran Rasulullah dari zaman Nabi Ismail sampai zaman ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, bahwa Nabi Ismail alaihissalam kan udah viral ya ceritanya ya, udah inilah terkenal ceritanya ya sama teman-teman semua bahwa Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Dan Nabi Ismail akhirnya bertempat tinggal di Makkah ya, membangun Masjidil Haram, sedangkan Nabi Ishak ya membangun Masjidil Aqsa ya di Yerusalem, di Al-Quds. Nah, teman-teman, ketika Nabi Ismail tumbuh besar, Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum ya, dengan putri dari suku Jurhum. Kepala suku Jurhum punya putri, putrinya dinikahkan dengan Nabi Ismail, dan akhirnya ada putra yang namanya Nabat dan Qaidar, atau juga kadang kita sering mendengarnya sebagai Haidar ya, Nabat dan Qaidar atau Haidar. Teman-teman ya, jadi siapa di sini yang punya teman Haidar? Ini salah satu ini ya putra Nabi gitu. Nabat dan Qaidar atau Haidar ini akhirnya menjadi pemimpin kota Mekah ya. Nabi Ismail kan udah ini ya terkenal ya, mempunyai sumur Zam-Zam, memiliki Ka'bah ya, dan akhirnya berdakwah Islam di sekitar kota Mekah. Dan saat Mekah itu tadi sudah memiliki penduduk, akhirnya pendatang-pendatang baru, maka Nabi Ismail pun jadi pemimpinnya ya. Dan ketika Nabi Ismail wafat, putranya berurutan menjadi pemimpin, yaitu Nabat dan Qaidar. Namun ketika Nabat dan Qaidar wafat, kepemimpinan ternyata diambil alih oleh mertuanya Nabi Ismail. Mertuanya siapa? Mudod bin Amru ya. Jadi sekarang kepemimpinan berada di keluarga mertua Nabi Ismail ya, bukan keturunan Nabi Ismail secara langsung. Namanya suku Jurhum, teman-teman ya. Ini boleh yang mau nyatet-nyatet ya, lebih baik nyatet daripada tidak menulis sama sekali. Jadi siapa tadi suku mertuanya Nabi Ismail itu suku Jurhum ya.
Dan suku Jurhum nanti memiliki banyak keturunan beratus-ratus tahun kemudian menjadi pemimpin di kota Mekah. Namun satu waktu suku Jurhum tidak sukses nih dalam mempertahankan kekuasaannya. Sebentar ini saya share screen-nya. Oke, ya, suku Jurhum tidak sukses nih mempertahankan, kekuasaannya terus-menerus. Coba ya kita bikin, ilustrasi di mana? Misalkan di, Notepad, ya. Nah, yang pertama kan dari Nabi Ismail ya, yang kedua kemudian dari keturunannya, Nabi Ismail, Nabat, dan Qoidar. Nah, teman-teman yang ketiga kemudian dari, suku Jurhum ya, suku mertuanya Nabi Ismail, suku Jurhum. Nah, yang keempat nanti ternyata dalam beberapa ratus tahun kemudian kekuasaan diambil alih oleh suku lain, itu suku Khuza'ah, ya. Nah, teman-teman ini mohon diingat ya karena, nama-nama ini penting teman-teman ya. Bentar ini suku Jurhum, suku Khuza'ah. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman, ketika nanti suku Khuza'ah memimpin, ini ternyata nanti ada, penyimpang ini ya, mulai muncul kesyirikan ya, mulai muncul kesyirikan. Muncul syirik, yaitu penyembahan berhala itu munculnya di suku Khuza'ah. Jadi selama Nabi Ismail, putranya, dan kemudian juga kepemimpinan dari mertuanya, Mekah itu relatif pada agama Islam yang lurus ya, pada ketauhidan yang lurus. Cuma nanti memang lambat laun ilmu agama itu memudar, menghilang, menjadi banyak khurafatnya, banyak tahayulnya ya dan seterusnya. Nah, nanti di saat suku Khuza'ah memimpin, puncak-puncaknya adalah kesyirikan akhirnya muncul. Nanti insya Allah kita ceritakan ya. Ini masih kita ngebahas lebih panjang dulu. Nah, terus kemudian teman-teman muncul suku Khuza'ah akhirnya kepemimpinannya direbut oleh suku Kinanah ya. Suku Kinanah. Nah, Kinanah ini adalah keturunan Nabi Ismail. Dan dari Kinanahlah nanti muncul suku Quraisy ya. Suku Quraisy keturunan suku Kinanah. Quraisy. Gimana? Quraisy. Ya. Keturunan suku Kinanah. Gimana teman-teman di layar kelihatan nggak ini? Mudah-mudahan jelas ya. Di layar mudah-mudahan jelas. Jadi yang pertama Ismail dulu, atau mungkin jangan di sini ya, di Microsoft Word kali ya supaya lebih gede tulisannya. Yang pertama Nabi Ismail dulu, kemudian Qoidar. Nah, jelas Ustadz? Iya jelas, alhamdulillah. Kalau belajarnya di laptop mungkin jelas, tapi kalau di HP mungkin kecil ya. Oke, pertama satu Ismail ya. Ismail, ntar kita kopes aja deh. Nah, oke, sudah tampil di layar. Kita bisa lihat ya, yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabat dan Qoidar putra-putra Nabi Ismail, kemudian suku Jurhum mertua Ismail ya. Oke. Alhamdulillah di HP juga jelas kalau dimiringkan. Oh ya, alhamdulillah. Nah, oke kita lanjut ya. Tadi suku Jurhum, suku mertuanya Nabi Ismail selama ratusan tahun. Kemudian muncul suku Huza'ah, memimpin juga selama waktu yang panjang. Namun di sini muncul kesyirikan ya. Jadi ini suku yang di luar keturunan Nabi Ismail ya. Muncul syirik, dia bukan keturunan Ismail. Suku Huza'ah nih. Oke. Nah, nanti diambil lagi kepemimpinannya oleh, keturunan Nabi Ismail. Jadi bukan sekedar mertua, tapi sudah keturunan ya. Kalau ini kan kalau mertua bukan keturunan ya, tapi masih keluarga. Ya, keluarga Nabi Ismail, cuman bukan keturunannya. Nah, kalau suku Huza'ah bukan keturunannya sama sekali. Kalau Kinanah itu sudah keturunannya Nabi Ismail, apalagi Quraisy yang sudah kita kenal. Jadi Quraisy itu bagian dari suku Kinanah. Begitu teman-teman, yang mudah-mudahan sedikit tergambar. Oh iya, bahwa
dari zaman Nabi Ismail itu sampai suku Jurhum, tauhid, ajaran Islam itu masih relatif terjaga ya. Baru mulai acak-acakan keislaman itu mulai muncul kesyirikan di zaman suku Khuza'ah. Nanti akhirnya kesyirikan ini turun-temurun menyebar ke Jazirah Arab dan apa ya, permanen ya, bukan permanen juga, jadi meluas di kota Mekah gitu teman-teman ya. Jadi ada lebih jelas lagi. Oke. Nah, teman-teman juga nanti ketika belajar Sirah Nabawiyah ini pasti sering banget disebut apa aja yaitu keturunannya Abdul Manaf dan keturunannya Abdudar. Loh, kok sering kesebut? Kenapa? Karena mereka itu orang-orang penting, teman-teman ya. Ini saya delete. Nah, oke. Jadi Kusoi itu dari suku Kinanah ya. Gimana ya? Izin lab soalnya di tempat udah mau maghrib. Masya Allah ini Indonesia bagian tengah berarti ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kusoi itu tadi kan bagian dari suku Kinanah ya yang merebut kekuasaan dari suku Huza'ah. Kusoi punya 2 anak. Satu Abdul Manaf. Saya nggak tahu kalau anaknya mungkin lebih banyak dari 2, tapi ini yang terkenal. Abdul Manaf sama Abdudar. Abdul Manaf itu dia akhirnya kan banyak sekali kepemimpinan di kota Mekah yang harus diuruskan ya, dibagi-bagi ya. Qusay awalnya megang sendiri, ketika mau diturunkan kepada keturunannya, ternyata ini keturunannya akhirnya berebut ya. Berebut hampir ada perang saudara, teman-teman ya. Siapa yang mengurus kota Mekah pasca meninggalnya pemimpin mereka Qusay ya. Keturunan Abdul Manaf versus keturunan Abdudan. Akhirnya daripada terjadi perang saudara, kan nggak enak banget ya. Dibagi ke pengurusan kota Mekah itu. Keturunan Abdul Manaf fokus di jamaah haji. Ya, jadi urusan yang terkait dengan haji silakan diurus sama keturunan Abdul Manaf ya. Pelayanan jamaah haji. Jadi pelayanan jemaah haji itu memberi makan, memberi minum ya, memberi bantuan ya, memberi segala macam kepada jemaah haji. Ini dipegang sama keturunan Abdul Manaf. Kalau keturunan dari Abdudar, dia fokusnya ke 3 hal. Yang pertama ke Darunadwah. Darunadwah itu tempat musyawarah. Jadi kayak parlemennya gitu di kota Mekah gitu ya, tempat orang memusyawarahkan urusan kepemimpinan di kota Mekah di Darun Nadwa. Juga ada hijabah. Hijabah tuh panji perang ya kalau nggak salah ya. Saya yang nulis, saya yang lupa. Diberi tugas Darun Nadwa, panji perang. Oh enggak, kalau panji perang beda lagi. Kalau hijabah itu ini kunci pintu Ka'bah. Ya, hijabah itu kunci Ka'bah, hijabah atau kunci Ka'bah. Ya. Kemudian nanti baru ada panji perang. Nanti makanya teman-teman dalam belajar Sirah Nabawiyah ini bakal sering banget keluar teman-teman. Yang dibahas nanti bakal ada suku Abdul Manaf. Siapa contohnya? Contohnya adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari keturunan Abdul Manaf ya. Makanya nanti Abu Thalib itu dan Abbas bin Abdul Muthalib ya itu bagian pelayanan ibadah haji ya. Nanti bakal mengurus pelayanan ibadah haji. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasulullah ya. Itu bagian pelayanan ibadah haji. Nah, nanti Abdudar itu diantaranya banyak yang jadi musuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terutama karena mereka memang memegang panji perang. Ya, jadi ini agak sedikit berbeda ya. Sama-sama Quraisy, keturunan dari Qusay bin Kilab. Dia nanti apa namanya berbeda suku di sini nanti jadi rivalry ya, jadi apa persaingan antar suku ya. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah ngebahas ya Abdul Manaf udah, terus Abdudar udah, terus penyimpangan agama di Mekah. Nah, teman-teman, penyimpangan agama di Mekah nih
Itu agak longgar, agak noise. Gimana sekarang? Masih ada noise nggak? Saya harap nggak noise. Coba. Kalau saya buka sendiri di HP ada noise nggak? Bismillah. Sebentar. Cek. Bismillah. Cek. Udah ya, nggak ada noise ya. Baik, kalau di HP saya nggak ada noise. Baik, kita lanjut. Sampai mana? Nah, penyimpangan agama udah aman, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya ke penyimpangan agama di kota Mekah. Teman-teman tadi kita udah bahas ya kabilah-kabilah ya, Jurhum, kemudian yang menguasainya kemudian adalah Khuza'ah, yang menguasai kemudian adalah Kinanah ya, dan seterusnya. Nah, di zaman Bani Khuza'ah ini muncul kesyirikan. Gimana munculnya kesyirikan? Itu munculnya dari kisah Amr bin Luhai. Nah, ini teman-teman harus diingat-ingat ya, nama penting nih. Karena di Quran juga nanti di-mention ya, bukan disindir atau ya disebutkan kisahnya bagaimana dia nanti mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga makanya kisahnya agak serem nih, teman-teman. Nah, untuk kisah dari Amr bin Luhai, gimana dia kok bisa menyebabkan kesyirikan di seluruh jazirah Arab. Pertama, Amr bin Luhai dulu sebagai pemimpin kepala suku di kota Mekah, dia lagi berdagang ke Syam nih, lagi traveling ya, lagi marketing ke Syam, dan ketika di Syam, dia melihat bahwa Syam itu kota negeri yang suci ya. Syam itu sekarang Palestina dan sekitarnya ya, ada Masjidil Aqsa, ada ini ada kota Yerusalem ya, pusat agama Kristen dan agama Yahudi juga pada masa itu. Nah, jadi Amr bin Luhai itu melihat bahwa Syam itu negeri yang sakral gitu kan, karena sama-sama negeri keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika di Syam, Amr bin Luhai melihat orang-orang berdoa kepada berhala, minta hujan dan ternyata benar tidak lama hujan turun. Minta ini dan kemungkinan terjadi, minta itu dan kemudian terjadi. Nah, makanya Amr bin Luhai melihat, wah ini patung-patung orang soleh gitu kan, ternyata mendekatkan diri kita pada Allah dan membuat doa kita lebih diijabah, lebih mustajab. Akhirnya Amr bin Luhai minta patung. Wah ini ada berhala nih gitu kan. Minta dong mau dibawa ke kota Mekah. Akhirnya dikasih sama penduduk Syam, penduduk Palestina dan sekitarnya. Akhirnya dibawa tuh satu patung besar namanya patung, kok kecil tulisannya. Patung Hubal. Oke, patung Hubal ya. Nah ini perlu dicatat teman-teman, ini patung terbesarnya di kota Mekah ya, yang sakral banget dipasang di antaranya juga di sekitar Ka'bah ya. Jadi ini paling besar, paling sakral dulu di kesyirikan di kota Mekah, ini dibawa oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai pingin supaya patung Hubal dibawa ke Mekah, dan akhirnya Amr bin Luhai pun sebagai pemimpin kota Mekah mengajarkan kesyirikan itu pada orang-orang. Ya, kalau mau berdoa, ini Hubal ini orang soleh. Nah, coba mintanya ke Hubal deh. Nanti kalau berdoa ke Hubal lebih dekat pada Allah. Kita kan banyak dosa ya, kita banyak dosa yang jauh dari Allah. Coba minta berdoanya ke orang soleh, nanti di forward ya, lebih dipercepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya Amr bin Luhai ngarang-ngarang ya. Amr bin Luhai ngarang-ngarang membuat kesyirikan. Nah, makanya ini teman-teman hati-hati ya, bahwa kita itu dengan Allah dekat. Kita dengan Allah itu berhubungan langsung. Jangan terlalu banyak, dan bahkan sebisa mungkin harusnya jangan ada via-via orang lain, kecuali mungkin orang itu masih hidup ya. Orang itu masih hidup, kita "Syekh, berdoakan saya mudah-mudahan bisa begini dan begitu." Itu boleh ya kalau ke orang yang hidup ya. Kalau orang yang sudah meninggal, aduh ini riskan, mirip seperti Amr bin Luhai. Jadi tanda serunya banyak teman-teman ya, jangan kita seperti orang Kristen. Orang Kristen kan mereka menganggap diri mereka terlalu banyak dosanya.
Akhirnya mereka menitipkan, pengampunan dosanya pada Nabi Isa alaihissalam ya. Ini dimulai dari putus asa terhadap dosa-dosa diri sendiri ya. Kita kalau mau berdoa, kalau merasa berdosa, langsung berdoa dan bertobatnya pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai via-via yang aneh-aneh apalagi sudah meninggal ya. Contohnya nanti kayak Amr bin Luhai. Baik, kita lanjut lagi. Nah, patung Hubal nih akhirnya jadi viral di kota Mekah gitu kan. Wah, iya iya, akhirnya mereka awalnya berdoa langsung pada Allah, berdoa akhirnya via patung Hubal. Via Hubal dianggap Hubal itu orang soleh yang lebih dekat pada Allah dan lebih connect ya ke Allah gitu kan. Ini kan sebenarnya salah banget teman-teman ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, muncullah ini tersebar kesyirikan di kota Mekah dan orang-orang Jazirah Arab pun kan mengira bahwa agama Ibrahim itu ya agamanya orang-orang Mekah gitu kan. Apa yang diketahui oleh orang Mekah itulah agama Ibrahim. Akhirnya menyebarlah kesyirikan ke seantero Jazirah Arab. Jadi ini nih biang keladinya ya, biang masalahnya di Amr bin Luhai, teman-teman ya. Dan akhirnya muncullah patung-patung yang lainnya yang dianggap orang-orang soleh juga gitu ya. Muncul patung-patung lain, ini contohnya adalah patung, Manat ya di Musalla ya, patung Al-Lata di Thaif, patung Al-Uzza di Wadi Nakhlah, dan juga patung-patung lain dan ini ya, bahkan setan itu ngebantuin ya, nge-support, "Woi, itu ada patung zaman Nabi Nuh tuh, tenggelam di Jeddah, ayo gali dan sembah lagi." Patungnya adalah patung yang di-mention ya, disebut di Quran surat Nuh ya, Wud, Suwa, Yaqut, Ya'uq, wa Nasra ya. Nah, ini semua terpendam di Jeddah dan akhirnya diangkat lagi, dibagikan ke jemaah haji. Aduh, teman-teman nggak kebayang ya, haji bukannya, mabrur, malah jadi bagi-bagi berhala gitu. Dan akhirnya namanya udah banyak muncul kesyirikan, muncullah banyak, khurafat, tahayul dan sebagainya ya. Inilah zaman dari munculnya kesyirikan dan ya parah banget teman-teman ya, merembetnya kemana mana ya, hal yang, harusnya tidak dilakukan malah jadi dilakukan. Nah, teman-teman mulai muncul kehidupan yang, mistis-mistisnya juga mulai muncul. Contohnya munculnya kahin. Kahin itu adalah dukun ya, ciri-ciri dukun itu adalah dia mengetahui hal goib. Misalkan teman-teman hilang sendal, terus teman-teman nanya ke, DKM gitu kan. Akhirnya, kata DKM, "DKM saya hilang sendal," gitu kan. Tiba-tiba DKM, "Oh iya, berdasarkan penglihatan saya sendal kamu sekarang ada di, masjid apa, di belakang belakang parkir," misalkan. Itu kita harus curiga, bukan curiga DKM-nya punya ilmu sakti, tapi curiga itu DKM yang mindahin sendalnya, gitu ya. Atau misalkan kita hilang apa lagi, kita hilang, kendaraan, hilang motor misalnya, kita kemudian pergi ke katanya orang pintar, "Orang pintar, ini saya kehilangan motor." Kata orang pintar, "Oh iya motornya ada di sini." Itu bisa jadi orang pintarnya yang sebenarnya maling gitu ya. Jadi dia nggak pintar tapi dia maling. Gitu teman-teman ya. Kalau dia mengetahui hal goib, itu maka dia dukun. Meskipun dia tampangnya soleh, tampangnya alim, tampangnya apa, nggak ada ya kita mengetahui hal goib. Rasulullah aja hanya mengetahui hal goib dari apa yang Allah beritahu melalui malaikatnya ya. Nggak bisa Rasulullah itu tebak-tebakan ilmu goib sesukanya nggak bisa ya. Buktinya apa? Buktinya dalam banyak perang Rasulullah itu mengirim mata-mata. Padahal kalau bisa ilmu goib, wah ini kayaknya di depan saya ada musuh gitu kan. Saya belok sini. Nggak kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan percaya dukun ya. Mau tampangnya kayak ustadz, kalau dia bisa tebak-tebakan ilmu goib, dia dukun. Ya, mau dia haji, mau dia ahli apa, hafal hafal hadis, hafal Quran, kalau dia bisa tebak-tebakan ilmu goib sesuka hatinya gitu kan, itu mesti dukun. Nah, kemudian berikutnya ada arraf ya, arraf itu adalah tukang ramal ya, sama nih dukun, ramal, kalau dukun kan punya mantra-mantra, kalau ramal bisa menerawang ke masa depan. Ada juga munajim atau zodiak.
Teman-teman siapa di sini yang sering dengar zodiak? Dulu saya waktu kecil banyak banget ya majalah-majalah atau koran-koran itu muat, zodiak ya, bahwa menurut zodiak ini kamu bukan tipe orang yang percaya zodiak. Wah gitu, jadi aneh-aneh gitu isi zodiaknya. Oke, kita lanjut, juga mereka mengenal istilahnya tiaroh atau tatoyur. Tatoyur itu merasa sial teman-teman ya. Gimana merasa sialnya? Misalkan kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, tandanya ya ada kupu-kupu di rumah. Bukan kayak gitu ya. Misalkan kalau ada perkara sesuatu seolah itu bakal muncul tanda kesialan atau tanda kemalangan, yang misalkan ada kicauan burung apa ya, yang terkenal tuh si tuncuing ya. Itu katanya tandanya bakal ada orang meninggal. Nggak kayak gitu ya, itu namanya tatayur atau merasa sial pada sesuatu. Kalau zaman dulu mereka ingin lihatnya dari arah terbang burung. Kalau burung setelah apa namanya, dikejar larinya ke kanan, berarti tandanya baik. Kalau terbangnya ke kiri, tandanya buruk. Nah, ini kan sebenarnya gampang dibantahnya ya. Kejar aja satu dari kanan, satu dari kiri. Nanti kan burungnya pas terbang ke satu arah, satu orang bilang itu ke kanan, satu orang bilang itu ke kiri. Ngaco gitu ya. Atau kalau nggak lari burung, lari kijang dan hewan-hewan lainnya ya. Jadi mulai aneh-aneh teman-teman ya. Juga mereka mengenal azlam atau undian anak panah ya. Nanti kata satu anak panah iya, satu anak panah tidak, satu panah lagi bacaannya itu diabaikan. Atau kalau bahasa kita gosok terus gitu ya. Ya, jadi satu anak panah Anda beruntung, satu anak panah Anda tidak beruntung, satu anak panah lagi apa? Coba lagi. Nah, gitu. Jadi intinya banyak ya banyak hal yang inilah mistis yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Dan mereka juga banyak mengarang-arang hukum-hukum terkait dengan hewan ternak. Seolah daging ini tidak boleh dimakan oleh perempuan, hanya boleh dimakan oleh laki-laki. Ini kan sebenarnya juga nggak masuk akal ya. Ini mirip kayak zaman sekarang tuh kalau laki-laki ngerokok nggak apa-apa, perempuan ngerokok nggak boleh. Ya padahal sama-sama aja itu nggak boleh ya, nggak boleh, nggak diskriminatif terkait yang gitu-gituan ya. Gitu teman-teman. Terus juga mereka mengarang ini nih yang salah satu yang benar-benar ngarang banget itu yang pertama juga berhala itu harus berasal dari Mekah. Gimana coba berhala harus berasal dari Mekah? Jadi kalau berhala itu tidak didapatkan dari kota Mekah, itu nggak sah berhalanya. Dulu ada kisah, ada siapa kalau nggak salah Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, dia lagi perjalanan, akhirnya dia bawa kurma, dari kota Mekah, ternyata di perjalanan dia lagi, kena musibah. Akhirnya karena stres, bingung nih mau berdoa ke siapa, itu kurma ditumpuk mirip berhala, akhirnya dia sembah kurmanya, berdoa. Akhirnya selesai itu, kurmanya dimasukin lagi dan dimakan. Ya gitu ya. Jadi gimana, berhalanya dimakan ya. Ini jadi aneh gitu, diarang-arang bahwa berhala itu harus dari Mekah, bilang aja yang jualannya orang Mekah gitu kan berhalanya. Gitu ya, jadi, banyak hal yang aneh ya. Terus juga mewajibkan haji dan umroh itu pokoknya harus pakaian dari kota Mekah, harus dibeli di kota Mekah. Ini dasar bisnis jualan ya, ngarang-ngarang supaya dapat untung. Kalau tidak mendapatkan, pakaian dari kota Mekah, maka haji umrohnya silakan telanjang bulat. Jadi benar-benar itu di kota Mekah itu lagi tawaf itu pada yang ya ini ya, sebagian tuh banyak yang telanjang gitu kan. Dianggap itu sebagai, merendahkan diri di hadapan Allah. Bahwa, tawaf kita tidak membawa atribut dunia apapun. Padahal nggak kayak gitu ya. Telanjang bulat di sekitar Ka'bah itu lebih ke penghinaan ya, daripada merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu teman-teman ya. Jadi, kalau ngebahas penyimpangan, wah banyak. Nah, Rasulullah teman-teman punya, garis keturunan ya. Ada yang dipastikan benar karena melalui hadis yang sahih, ada juga yang tidak dipastikan benar ya, yang masih tebak-tebakan karena tidak ada riwayat yang jelas menceritakan ini. Ada juga yang dipastikan ini mesti salah. Itu riwayat yang dari Nabi Ibrahim
sampai Nabi Adam. Ini dipastikan, salah ya, maksudnya dipastikan, ini bermasalah, riwayatnya dari mana yang kayak gini. Tapi ini udah terlanjur terkenal, ya akhirnya sering kita dengar ya. Kalau yang dipastikan sahih itu dari Rasulullah sampai Adnan, sorry, sampai Adnan, ya dia salah satu salah satu orang ya di suku di kota Mekah. Coba kita sebutkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Ini harus hafal teman-teman ya, saya harap ya. Minimal sampai Quraisy teman-teman hafal dong. Harus hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar. Fihar itu nama aslinya Quraisy ya. Gitu ya. Quraisy itu nama julukan, nama aslinya adalah Fihar bin Malik. Teman-teman di sini ada yang udah hafal? Kalau ada yang mau open mic, boleh buat dites yang hafal dari Rasulullah sampai ke Fihar bin Malik. Kayaknya belum ada nih. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Intinya teman-teman harus berusaha hafal ya. Jangan sampai cuman hafal kakeknya doang, enggak ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gilab bin Ghalib bin Quraisy atau bin Fihar bin Malik. Nah, teman-teman ini zaman dulu, zaman Jazirah Arab, bahkan sampai sekarang sudah lazim hafal itu sampai jauh ke leluhur yang atas ya. Hafal sampai 7 ke atas, 8 ke atas, 10 ke atas, 13 ke atas. Nah, teman-teman ini satu hal yang sebenarnya kita tidak laksanakan sekarang, padahal ini menurut saya penting sekali. Karena nasab itu satu hal yang dijaga dalam Islam ya. Teman-teman kalau tahu leluhurnya siapa dan tahu prestasi mereka apa, itu kemungkinan besar ada di dalam diri teman-teman. Kalau misalkan saya, seingat saya ya, itu saya Gilang Pangestu bin Nurmawan bin Oji Muslihudin bin Omon bin Sukatma. Nah, gitu teman-teman. Ya, saya hafal berapa rantai tadi, nggak panjang-panjang amat. Teman-teman ada yang hafal panjang? Wah, alhamdulillah kalau hafal bisa panjang ya. Istri saya hafal sampai lebih tinggi lagi. Gitu. Istri saya Monica binti Indra bin Bakhtiar bin Ambowelang bin Lakanut bin Hajah Yusuf ya. Gitu teman-teman. Hajah lagi Haji ya. Haji Yusuf. Yusuf ya. Teman-teman di sini hafal sampai mana? Jangan cuma sampai kakek doang ya. Harus lebih tinggi lagi dan dijaga teman-teman garis keturunan itu. Nah, teman-teman ada yang tidak dipastikan sahih ya, maksudnya ini diragukan kebenarannya dan memang tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya. Itu dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini tidak dipastikan kebenarannya ya. Jadi ya ini sekedar referensi saja. Waalaikumsalam. Nah, kemudian ini ada yang dipastikan ini mesti bermasalah ya, mesti tidak sahih ya. Ini ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Oke, teman-teman kalau yang itu bisa baca sendiri. Nah, teman-teman kita bahas masalah kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah itu siapa, teman-teman? Yaitu adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, bin Hashim yang nama aslinya itu adalah Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Lah, kok ada nama anak dinamain uban? Ya tanya aja ke orang tuanya ya. Syaibah itu maknanya adalah, uban karena Syaibah waktu kecil dia ada uban di kepalanya. Jadi nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Tapi kenapa dipanggil Abdul Muthalib? Ini ada kisahnya. Jadi, teman-teman dulu waktu, Hashim itu sedang pergi dari kota Mekah berdagang ya ke Syam, itu lewat Madinah sekarang atau lewat Yastrib ya. Setelah menikah, punya anak, akhirnya Abdul Muthalib melanjutkan perjalanan ke Syam dan maaf bukan Abdul Muthalib, Hashim ya. Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam, ternyata Hashim meninggal di Gaza. Ya,
Akhirnya kota Mekah pun berduka karena pemimpin mereka yaitu Hashim itu meninggal. Tidak tahu kalau Hashim sebenarnya sudah nikah dan punya anak di kota Yathrib atau Madinah sekarang. Belakangan diketahui bahwa di kota Madinah itu ada anaknya Hashim. Bentar, ini saya harus ngejelasinnya gimana nih teman-teman. Oke, bentar. Oke ya, Hashim berdagang ke Syam. Cuman mampir nikah di Yathrib atau Madinah ya sekarang, nikah di Madinah. Ternyata Hashim meninggal di Syam dan meninggal di Syam dan orang-orang tidak tahu bahwa Hashim sebenarnya sudah menikah dan punya anak di kota Madinah ya. Belakangan adiknya Hashim yaitu Al-Muthalib, benar ya, Al-Muthalib. Al-Muthalib sekarang jadi pemimpin di kota Mekah ya. Adiknya kaget bahwa ada kabar Hashim punya anak di kota Madinah. Wah, Abdul Muthalib pun menjemput Syaibah, anaknya Hashim, dalam usia yang Syaibah itu masih muda, tapi memang tadi ya waktu bayinya ada ubanan. Syaibah ini ternyata memang pemanah yang ulung. Al-Muthalib pun menjemput Syaibah dan akhirnya senang sekali. Al-Muthalib nangis gitu kan, ternyata saudara saya selama ini yang meninggal punya anak, baru tahu sekarang, kangen, rindu, mirip, apalagi gitu kan ayah dan anak biasanya ya. Insya Allah. Nah akhirnya Syaibah pun dijemput ke kota Mekah, cuman keluarga ibunya nolak. Enak aja, ini kan anak kami gitu kan, mau dibawa kemana di kota Mekah? Kata Abu Al-Muthalib, tenang dulu gitu kan, bahwa dia itu anak kepala suku kota Mekah. Niscaya Syaibah di kota Mekah nantinya akan menjadi kepala suku. Wah, akhirnya kan orang keluarga ibunya Syaibah kan ini kan tercengang kan, wah ini jadi kepala suku gitu kan, kapan lagi jadi kepala suku. Akhirnya Syaibah pun diizinkan untuk pergi bersama Al-Muthalib dengan janji yang tadi. Nah, Syaibah ternyata dia sangat berbakti ya, sangat berbakti pada Al-Muthalib. Sangat berbakti ya, jadi sendalnya diambilin, apa-apa ditolongin. Orang Mekah nggak tahu kalau Al-Muthalib sekarang bawa anaknya Hashim ya, Syaibah itu anaknya Hashim. Ketika melihat Syaibah begitu berbakti pada Al-Muthalib, dikira itu budak. Dikira budak, Syaibah dikira budak, akhirnya disebutlah Abdul Muthalib atau hambanya budaknya Al-Muthalib. Teman-teman ini ngerti kan nih? Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi Syaibah sangat berbakti pada Al-Muthalib ya. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang mengira wah itu budaknya Al-Muthalib, berbakti banget. Al-Muthalib marah. Ini bukan budak saya. Ini anaknya Hashim, ya, anaknya Hashim, Syaibah ini. Anaknya Hashim, dulu kepala suku yang kemarin gitu kan sebelum saya. Cuman karena sudah viral, jadi akhirnya terjagalah nama Abdul Muthalib ini melekat di dalam panggilan Syaibah. Akhirnya terkenal sampai sekarang kita taunya Abdul Muthalib ya. Padahal bukan hamba atau budaknya Al Muthalib, tetapi sebenarnya adalah keponakan ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini kisahnya. Ngerti teman-teman ya? Kalau ngerti boleh di-chat dong supaya saya tahu nih ini teman-teman pada ngedengerin apa enggak. Ini ada sedikit pertanyaan, apakah Amr bin Luhai melakukan kesyirikan itu dengan sengaja atau karena pemikirannya memang sesat? Teman-teman gini ya, kalau misalkan di dalam umat ini tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang mempelajari Islam, tidak ada yang berdakwah, lambat laun mesti bakal banyak kesesatan ya. Mulai agama itu dilupakan sehingga cuman tersisa tradisi ya. Setelah tersisa tradisi, hilang agama, ilmu agama, hilang pokok-pokok pondasi Islam, akhirnya mulai muncul yang aneh-aneh ya, dianggap baik dilakukan padahal itu salah ya. Zaman sekarang juga banyak kita menganggap itu baik ya. Contohnya mungkin kalau yang terkenal tuh ini ya, sedekah laut dianggap baik ya, bersyukur pada Allah, akhirnya memberikan sesajen kepada
arwah-arwah di laut ya. Ini kan sebenarnya kesesatan ya. Tapi dianggap baik. Kenapa? Karena agama tidak diajarkan, tidak tersebar, sehingga kesesatan dianggap baik. Begitu pula zaman dahulu, ketika sedikit orang yang mempelajari ilmu agama, kesesatan itu mudah meluas ya, tanpa disadari. Padahal zaman Amr bin Luhai juga banyak, bukan banyak, ada beberapa yang protes, tapi terlalu sedikit yang protes. Banyak yang menerima, ya akhirnya yang menerimanya jadi mayoritas dan yang menentangnya malah jadi minoritas kecil sekali. Gitu teman-teman ya. Makanya kenapa kita perlu belajar agama nih. Teman-teman di sini saya yakin ya mungkin sebagian kita bukan jurusan agama. Saya juga bukan ya. Saya jurusannya umum terus dari SD, SMP, SMA, kuliah umum terus. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu agama yang saya pelajari bisa saya syiarkan ke semua teman-teman di sini. Ya, teman-teman juga sama ya, kita sama-sama kita belajar agama, mudah-mudahan, jadi kita tahu nih pokok-pokok agama, jangan sampai kita menganggap baik padahal salah. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Nah, teman-teman, Syaibah baik, Syaibah, itu akhirnya kan, dibawa ke kota Mekah, tapi akhirnya kekuasaan tidak diberikan pada Abdul Muthalib pada mulanya. Ya, Abdul Muthalib marah, "Kenapa kekuasaan saya diambil alih oleh pamannya yang lain yaitu Naufal?" Ya, jadi Naufal itu pamannya Syaibah merebut kekuasaan Abdul Muthalib yang sudah dijanjikan Al-Muthalib sejak lama. Akhirnya orang-orang Mekah bingung, Naufal sama-sama orang terhormat di kota Mekah. Abdul Muthalib juga orang terhormat di kota Mekah. Udahlah, terserah mereka gitu kan, kita netral, nggak ngikut, nggak ngurus, nggak bela, nggak apa, terserah Naufal sama Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib sedih kan, ya nggak ada yang belain. Akhirnya Abdul Muthalib ingat, dia kan punya keluarga ibunya. Keluarga ibunya kan bukan di kota Mekah ya, tapi di Madinah. Maka dipanggil tuh keluarga ibunya dari Bani An-Najjar. Makanya nanti kenapa Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah, salah satu yang dikunjungi terlebih dahulu adalah Bani An-Najjar. Nanti insya Allah kita pelajari ketika hijrah Rasulullah ke kota Madinah, teman-teman ya. Oke lanjut. Nah, Bani An-Najjar beneran marah gitu kan. Ini Abdul Muthalib atau Syaibah, itu kan dulu dibawa ke kota Mekah dengan janji kepemimpinan. Kenapa kok kayak gini gitu kan, bohong. Akhirnya mereka mengirim pasukan ya, 80 pasukan kuda. Ya ini dulu banyak banget teman-teman ya. Kota Mekah kan ya cuman berapa ribu doang penduduknya. 80 pasukan kuda itu udah bikin wah geger. Ini ada siapa ini, kita mute dulu ya. Oke, nah lanjut lagi. Dipimpin oleh Sa'ad bin Adi ya, keluarga dari Bani An-Najjar ya. Akhirnya didatangilah Naufal tadi ya yang merebut kekuasaan, ditodong sama pedang di di dekat Masjidil Haram ya, di dekat Ka'bah. Bani An-Najjar sama Bani Adnan gimana ya? Bani Najjar, Bani Adnan, saya nggak tahu ya, takut salah sebut. Apakah Bani An-Najjar itu Bani Adnan? Kalau yang mesti Bani Adnan itu kan itu ya Hashimnya. Tapi kalau ibunya saya nggak tahu apakah ibunya keturunan Ismail atau bukan. Baik, kita lanjut dulu. Tadi ada tanya jawabnya. Kita lanjut lagi sampai mana tadi? Oh iya ya, tadi Naufal yang ada di uh, Ka'bah akhirnya ditodong pedang sama Bani Najjar gitu kan, "Kamu kembalikan kekuasaan pada siapa namanya, pada Syaibah, pada Abdul Muthalib atau pedang ini akan menembus dadamu." Dan Naufal nggak bisa minta tolong Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy juga netral kan, dari awal netral. Ya Abdul Muthalib pemimpin kami, Naufal pemimpin kami. Kalau
kita ikut-ikutan nanti perang keluarga, terserah gitu kan. Jadi Noval udah nggak ada penolong ya. Akhirnya Noval pun mendeklarasikan penyerahan kekuasaan kepemimpinan kota Mekah pada Abdul Muthalib. Nah, gitu teman-teman ya. Jelas nggak nih ceritanya? Kalau nggak jelas, di chat aja ya, supaya saya tahu kalau saya ngajarnya kecepatan atau ngajarnya ini ya kusut ya, nggak jelas ngomong apa. Baik, jadi sudah jelas ya bahwa akhirnya kekuasaan diserahkan kepada Abdul Muthalib dari Naufal. Jelas? Alhamdulillah. Nah, kemudian peristiwa berikutnya adalah Abdul Muthalib itu mimpi. Mimpi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beberapa kali mimpinya ya. Intinya adalah Allah memberitahukan kepada Abdul Muthalib letak sumur Zam-Zam yang dulu dikubur dari suku Jurhum. Aduh, ini ada yang kelewat ya. Teman-teman tadi ingat ya urutannya Jurhum, kemudian ada Khuza'ah, ada Kinanah ya. Nah, di zaman Jurhum ya, zaman mertuanya Nabi Ismail, itu kan mereka ini ya, direbut kekuasaan sama Khuza'ah. Suku Jurhum emosi. Enak aja kita penguasa kota Mekah diambil karena kalah perang sama Khuza'ah. Kabilah Jurhum itu akhirnya mengubur sumur Zam-Zam ya dan dihilangkan jejaknya. Jadi benar-benar sumur Zam-Zam itu hilang. Ya, dikubur oleh suku Jurhum karena emosi ya, direbut kota Mekah sama suku Huza'ah. Akhirnya Allah ingin mengembalikan sumur Zam-Zam ke kota Mekah, dikasih mimpi itu Abdul Muthalib. Sumur Zam-Zam di sini silakan gali. Maka Abdul Muthalib pun menggali ya di lokasi sumur Zam-Zam sekarang. Orang-orang awalnya mengira ini apa-apaan kok kepala kota Mekah ngegali gurun pasir ya, ngegali sumur di tengah gurun pasir yang kering yang orang tahu ini nggak ada air deket sini. Tapi Abdul Muthalib tenang aja, tetap ngegali, ketemu akhirnya banyak. Pertama ketemu harta karun, peninggalan suku Jurhum. Kemudian ketemu juga akhirnya air ya, ketemu harta karun ya, harta terpendam, barang-barang berharga, kemudian ketemu air dan akhirnya airnya muncul deras. Inilah sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya Abdul Muthalib ngeklaim ini sumur Zam-Zam kan hadiah dari Allah buat dia. Maka yang lain nggak boleh. Tapi orang-orang Quraisy nggak terima. Enak aja, ini kan kota Mekah. Kota Mekah kan punya rame-rame kita semua. Abdul Muthalib jangan gitu dong. Ini sumur punya kita semua gitu kan. Nggak boleh buat kamu sendirian. Kamu bukan pemiliknya. Ini kan Ka'bah gitu kan. Ka'bah punya rame-rame. Abdul Muthalib emosi. Selama ini mereka nyindir, maki-maki, meledek ya. Saya yang gali, panas, capek, berhari-hari. Saya yang dapat mimpi. Tapi kenapa kalian ikut-ikutan pingin ambil sumur Zam-Zam? Akhirnya Abdul Muthalib pun pergi ya bersama orang-orang tadi bersengketa ke Syam untuk minta diputuskan oleh seorang dukun, bukan ke Syam ya, ke Bani apa saya lupa. Mana, ke suku Bani Sa'ad ya. Nanti di sana ada di pinggiran Syam ke perkampungan Bani Sa'ad, di sana nanti ada dukun yang bisa menjadi hakim. Tapi di jalan ternyata baik Abdul Muthalib maupun orang-orang yang ingin merebut sumur Zam-Zam itu kehabisan bekal air. Akhirnya kehausan ya. Di tengah jalan keduanya kehabisan bekal air, kehabisan air. Dan akhirnya di tengah gurun pasir mereka kan terancam meninggal ya. Kalau bahasa sekarang katanya meninggoy. Terancam meninggal. Akhirnya Abdul Muthalib dan rombongan itu mereka berdoa pada Allah gitu kan. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya Abdul Muthalib bahwa air itu muncul dari sekitarnya Abdul Muthalib. Makanya orang hujan ya, hujan dan air itu akhirnya muncul di sekitar Abdul Muthalib, teman-teman. Akhirnya orang-orang pun mengetahui bahwa ini tanda yang jelas bahwa sumur Zam-Zam itu memang Allah memberikan air pada air dari bawah untanya Abdul Muthalib yang memancar. Nah, akhirnya teman-teman ya,
tergambarlah jelas bahwa, oh iya, ini benar-benar hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala buat Abdul Muthalib, ya. Jadi memang ini miliknya Abdul Muthalib dan, keturunannya nanti dan keluarganya nanti. Jadi yang lain jangan ikut-ikutan, ambil alih gitu kan. Sudah muncul ya tandanya bahwa air muncul di bawah untanya Abdul Muthalib dan kalau yang lain nggak dikasih air, meninggal dong semuanya gitu ya. Abdul Muthalib akhirnya membagikan air itu pada satu rombongan semuanya. Nah teman-teman di sini Abdul Muthalib juga emosi ya, emosi karena, selama ini dia anak laki-lakinya cuman seorang. Ya, jarang yang membela, sedikit yang membela ya. Akhirnya dia berazam, andai saya punya anak, 10 orang laki-laki yang akan membela saya nanti, saya akan sembelih satu di Ka'bah sebagai syukur saya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti ada kisahnya. Teman-teman juga, Abdul Muthalib juga ada kisah ini ya, kisah, apa namanya tuh, kisah pasukan bergajah, namun kayaknya ini kisahnya udah teman-teman ketahui. Saya kalau ngejelasin semua nggak beres nggak beres bentar lagi, waktunya udah mau azan maghrib ya. Oke kita skip dulu untuk kisah Alfil, saya asumsikan teman-teman tahu ya kisah tentara pasukan bergajah ya. Oke teman-teman kita lanjut, oh iya tadi ke mana ini, Abdul Abraha. Nah ini ya akhirnya Abdul Muthalib teringat azamnya tadi, bahwa jika nanti Allah beri hadiah 10 anak laki-laki yang membelanya, maka nanti akan disembelih satu dan benar nanti lahir 10 anak laki-laki, 6 perempuan. 10 laki-lakinya ada Al-Haris, Az-Zubair, dan seterusnya, salah satunya adalah Abdullah ya, nantinya jadi bapaknya Rasulullah. Kemudian juga nanti anak perempuannya ada Ummul Hakim, Barroh, Atikah, Sofiyah, Arwah, Umaymah ya. Itu nanti jadi, berarti bibi-bibinya Rasulullah. Nah, teman-teman terkait dengan Abdullah, Abdullah itu kan tadi ya, salah satu anak Abdul Muthalib yang, spesial ya, termasuk yang disayangi banget gitu kan. Nah, Abdul Muthalib ingat, "Aduh anak laki-laki saya udah 10, saya dulu berjanji ya, bernazar, berazam pada Allah kalau punya anak 10 laki-laki yang nanti membela saya, maka saya akan sembelih satu." Maka Abdul Muthalib pun membawa, undian dan ketika undian itu keluar, muncul nama Abdullah. Akhirnya Abdullah itu pun dibawa hendak disembelih di Ka'bah. Wah, jeng jeng, orang-orang kaget. Aduh, ini gimana? Masa muncul tradisi baru, tradisi nyembelih orang, nyembelih anak. Ini bahaya. Pertama, kasihan sama Abdullahnya. Kedua, takut tersebar ke Jazirah Arab. Kalau di Mekah ada sembelih anak, nanti lama-lama orang ngikutin. Dianggap ini tuh perbuatan mulia. Nanti kalau tersebar ke Jazirah Arab, lama-lama banyak anak laki-laki dibunuh. Akhirnya dicegah sama orang-orang, jangan gitu kan bahaya. Coba konsultasi sama dukun. Akhirnya konsultasi sama dukun. Gimana ini supaya Abdullah tidak disembelih? Akhirnya katanya ditebus sama 10 ekor unta, dan kalau misalkan hasil undian masih belum, ridho sama untanya ditambah lagi 10, ditambah lagi 10 dan seterusnya. Akhirnya diundi, ini 10 ekor unta, ini Abdullah, mana yang harus disembelih? Kecerok kecerok kecerok, keluar Abdullah. Wah, berarti untanya tambah lagi 10, tambah 10 jadi 20 ekor unta. Kocok lagi, cok cok cok, 20, masih Abdullah dan seterusnya ya. Sampai nanti 100 ekor unta baru keluar, angka baru keluar nanti hasil undian itu dari unta ya. Keluar undian itu hasilnya adalah unta. Maka disahkanlah bahwa udah selesai, untuk menebus nyawa Abdullah, kita jangan menyembelih Abdullahnya, tapi kita tebus dengan 100 ekor unta. Maka akhirnya disembelihlah 100 ekor unta demi, tebusan nazar ya dari Abdul Muthalib demi membebaskan nyawa Abdullah ya. Maka 100 ekor unta itu disembelih menjadi standar diyat. Diyat itu apa teman-teman? Diyat itu adalah tebusan nyawa. Misalkan teman-teman, ada satu kejadian nih, ada A dan B. A tidak sengaja membunuh B. Ini nggak sengaja ya, kalau sengaja kan hukumannya bisa mati. Kalau nggak sengaja, ternyata dibunuh, ini harus membayar tebusan.
sebagai ganti nyawa yang melayang. Berapa tebusannya? Itu 100 ekor unta. Dan begitulah dalam hukum Islam. Kalau nggak sengaja bunuh orang, karena tidak mungkin dikasih hukuman mati, ya namanya juga nggak sengaja, maka tebusannya adalah 100 ekor unta untuk mengganti nyawa yang hilang tersebut kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Nah, makanya teman-teman ya, kalau ini hukum diterapkan, niscaya kita pembunuhan bakal berkurang. Karena yang kalau ngebunuh orang itu lumayan 100 ekor unta, bukan uang sedikit ya. Itu kalau nggak sengaja. Apalagi ya kalau sengaja kan hukumannya bisa hukuman mati gitu ya kalau dalam Islam. Gitu teman-teman ya. Jadi orang-orang bakal hati-hati ya pada sesuatu. Nggak bakal teledor sampai nyawa orang lain melayang. Karena kalau teledor, bangkrut langsung ya, 100 ekor unta harus dibayarkan ke pihak tersebut. Ini hukum Islam sebenarnya berlaku sampai sekarang, ya cuman kita memang belum menerapkannya. Nah teman-teman, akhirnya nanti ada kisah ya bahwa Abdullah pergi untuk berdagang ya. Nanti akhirnya ternyata meninggal. Abdullah pergi ke Syam. Kalau dulu kan siapa, Hashim ya, Hashim meninggal di Syam, punya anak di Madinah, di Yastrib. Kalau Abdullah enggak, Abdullah pergi ke Syam, tapi belum sampai Syam, masih di Yastrib, masih di Madinah, meninggal di situ. Makanya nanti Rasulullah ketika lahir itu sebenarnya punya beberapa warisan. Warisannya itu adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, dan budak wanita bernama Barokah atau Ummu Aiman. Nanti Ummu Aiman itu jadi ibu asuhnya Rasulullah setelah Aminah wafat. Jadi Rasulullah tuh punya 2 ibu asuh paling enggak ya. Pertama ibunya sendiri Aminah, kedua ada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Terus nanti ada ibu asuhnya dari Rasulullah kecil sampai gede, itu adalah Ummu Aiman atau Barokah, budak ya. Nanti dimerdekakan insya Allah. Nah, teman-teman ya, Rasulullah pada saat Abdullah meninggal masih dalam kandungan. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai. Mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita tutup karena udah mau maghrib. Gimana teman-teman? Tidak ada, jelas? Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik, kalau jelas tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insya Allah kuisnya saya share di grup, nanti teman-teman isi ya. Masih harus saya edit dulu sedikit. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kita bersalawat dulu untuk Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Amin Allahumma amin. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Kita berdoa juga untuk keluarga kita ya, teman-teman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih atas kehadirannya wa iyyakum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya.